Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Edi. Jadi kalau kita berbicara per hari ini, investor kripto di Indonesia itu udah hampir 17 juta, Pak. Customer secara total. Ini angkanya naiknya lumayan signifikan ya. Mulai dari tahun 2020, terutama di 2021 itu perkembangannya luar biasa. Meskipun di 2022 market lagi bearish ya, atau market lagi downtrend bahasanya, tetapi justru ada peningkatan terhadap total investor di Indonesia. Nah, kalau kemudian kita ngelihat terhadap awareness, saya pikir dari angka yang saya bilang tadi udah ada awareness yang berkelanjutan lah setidaknya. Jadi mereka bukan hanya sekedar melihat kripto ini sebagai tempat untuk cari cuan ya, tetapi juga mereka juga pengen tahu lebih dalam lagi apa sebenarnya kripto. Nah, kalau kami di Aspakrindo, kami merupakan pihak yang selama ini menjadi counterparty pemerintah ya, asosiasi yang mana kemudian kami juga ingin mendorong terciptanya perdagangan yang sifatnya sustain, yang sifatnya itu profesional ya, dan juga kita inginnya bahwa semua pedagang kripto di Indonesia itu bertanggung jawab lah terhadap bisnis yang kemudian mereka jalankan. Jadi kami pun aktif ya. Jadi tidak hanya Aspakrindo, biasanya teman-teman nih Pak Edi yang kemudian mereka aktif untuk sosialisasi tidak hanya di tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia. Kadang ada yang di Bali, di Medan, Surabaya dan yang lain-lain. Jadi ini hal yang saya pikir menjadi positif ya. Karena peningkatan awareness itu bisa dilihat sejak adanya aturan terhadap aset kripto di Indonesia. Jadi ada aturan, awareness terbangun, terus kemudian orang juga tertarik untuk mulai mengeksplor gitu ya, dan sudah mulai terbentuk nih simpul-simpul community dari masing-masing daerah atau masing-masing project lah ya kripto itu. Nah, ini menarik nih. Kebetulan memang saya ada di industri ini sudah cukup lama ya. Kalau kemudian kita melihat dari 2017, jika dibandingkan sekarang 5 tahun setelahnya di 2022, luar biasa Pak sekarang. Itu bisa dilihat dari tidak hanya publik ya, tetapi mahasiswa, tetapi juga orang-orang yang mungkin sebelumnya hanya tertarik di investasi konvensional, sekarang mereka udah masuk ke investasi digital kayak kripto dan yang lain-lain. Jadi kalau di daerah itu bisa dikatakan bahwa sudah mulai variasinya tumbuh nih. Jadi kalau dulu kan hanya sekedar trader atau kemudian orang yang coba-coba. Tapi kalau sekarang itu mahasiswa yang dia pengen tahu teknologinya, terus kemudian ada orang yang udah pernah investasi di tempat yang lain, dia juga pengen tahu nih investasi kripto seperti apa dan lain-lain. Jadi semakin positif gitu ya. Memang tidak semua daerah yang kami anggap memiliki pertumbuhan awareness yang cepat gitu. Ya kita sebut saja lah daerah-daerah yang memiliki demografi yang bagus, terus kemudian daerah-daerah yang menjadi kota-kota besar di Indonesia, itu yang menjadi dominan ya selama ini. Jadi itu yang menariknya perdagangan kripto. Karena kalau kemudian kita melihat dan membandingkan di perdagangan konvensional, perdagangan kripto itu barrier to entry-nya itu kecil, Pak. Jadi kalau kemudian kita ngomongin mahasiswa yang mana kemudian bisa dibilang mereka pun masih dapat duit dari orang tua gitu ya. Orang yang invest di kripto itu dengan pecahan 20.000 pun mereka sudah bisa membeli kripto gitu ya. Nah, ini yang menarik gitu. Itu satu. Yang kedua, istilahnya bukan birokrasi, semacam pendaftarannya dipermudah, terus kemudian proses untuk kemudian dia bisa masuk deposit uang itu juga gampang ya. Jadi kalau kita pernah coba nih secara internal, mulai dari orang yang belum pernah mendaftar sama sekali sampai kemudian dia membeli kripto itu kurang dari 10 menit, Pak. Ini kan luar biasa nih. Nah, ini yang kemudian kita tahu bahwa generasi milenial, bahkan generasi Gen X ya, Gen Z yang kita tahu sekarang, mereka kan cepet nih. Mereka sangat suka lah kecepatan. Nah, itu yang kemudian akhirnya menjadi daya tariknya
menarik teman-teman ini untuk mengerti. Itu satu poin. Saya tambahin sedikit terhadap teknologinya juga. Jadi teknologinya pun mereka explore lebih banyak terhadap penerapan blockchain-nya di dalamnya. Nah, itu yang juga menjadi materi. Jadi tidak hanya dari segi investment di kriptonya, tetapi juga penerapan dari teknologi blockchain-nya. Nah, ini menarik juga ya. Tadi saya bilang kelebihan kripto itu satu, barrier to entry-nya kecil gitu ya. Yang kedua, perdagangan itu dilakukan 24 jam, Pak. Makanya kadang-kadang kalau saya suka wawancara sama orang ya, banyak orang yang kemudian dia trading itu kadang-kadang jam 2 malam gitu. Ya, di antara kita yang lagi istirahat tapi dia aktif trading. Karena apa? 24 jam, Pak. Perdagangan kripto itu 24 jam. Nah, perdagangan kripto 24 jam ini kan membuka opportunity lebih banyak lagi ya bagi orang atau bagi investor untuk bisa mendapatkan profit gitu. Ya kan? Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, kripto itu global ya, borderless. Jadi kita bukan ngomong bahwa ini adalah aset hanya di Indonesia saja, enggak Pak. Tetapi kita ngomongin bahwa aset yang kita beli di Indonesia maka ini berlaku di negara lain gitu. Jadi ini tuh udah luar biasa nih terhadap semua instrumen toolsnya yang tadi yang dikatakan ya Pak ya, dan kemudian juga dari setiap negara ini mereka juga saling merespon ya terhadap perdagangan kripto ini tadi. Itu positifnya. Terus kemudian yang ketiga selanjutnya adalah kita tahu bahwa sebagian ya orang menganggap seperti Bitcoin itu adalah seperti safe haven. Jadi ketika dia berbicara tentang safe haven berarti dia berbicara bahwa ketika saya menabung sekarang, saya cukup yakin bahwa aset ini aman untuk jangka panjang. Bahasa gitu, untuk jangka panjang. Nah, ini juga yang akhirnya menjadi pilihan bagi teman-teman dan ada begitu banyak lah ya. Maksudnya kita nggak hanya ngomongin kriptonya saja, tetapi kita juga ngomongin kayak NFT, kegunaannya dan yang lain-lain. Nah, kalau kita berbicara terhadap kelemahannya nih. Nah, ini juga kadang-kadang orang matanya tertutup nih Pak kalau ngomongin cuan ya. Satu, memang kripto ini volatilitasnya luar biasa ya. Jadi tidak ada yang namanya, kalau kita ngomong saham itu kan ada batas atas dan batas bawah ya, ada ARA, ada ARB. Nah, kalau di kripto nggak ada. Di kripto itu ya udah, kalau dia tiba-tiba mau naik, dia bisa naik berapa ratus % gitu. Kalau dia mau turun, dia turunnya juga bisa sampai 0 ya kan. Nah, ini yang juga nggak ada batasan di situ. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, memang di kripto ini kegunaan terhadap fungsi dari kriptonya itu masih dicari lah patternnya ya. Maksudnya kalau kita ngomongin kripto itu kan ada fungsinya Pak. Jadi bukan hanya, kalau kami, kebetulan saya juga orang yang percaya terhadap industrinya ya, terhadap teknologinya. Jadi ini bukan hanya sekedar kriptonya, tetapi ini juga ada fungsinya dari kriptonya. Nah, ini yang memang masih dicari lah patternnya, kejelasan. Jadi ada banyak orang yang masih masuk industri ini dengan unsur spekulasi. Nah, saya pikir itu menjadi kelemahannya juga ya. Tapi meski demikian, industri akan bertumbuh dan kepercayaan orang akan meningkat lah ya. Terus kemudian yang ketiga, karena memang ada spekulasi di situ gitu ya, ada memunculkan paradigma bahwa kripto itu gampang untuk kita ngomongin tentang transaksi yang ilegal gitu Pak. Kayak kita ngomongin money laundry gitu ya, counter terrorist financing, pendanaan teroris, senjata pemusnahan massal, human trafficking dan lain-lain. Jadi saya pikir kalau bagian itu instrumen investasi mana saja bisa ya, tetapi memang chance-nya itu kripto lebih besar lah, lebih tinggi lah. Jadi mungkin itu pro and cons-nya, tapi saya pikir bahwa ke depan penerapan teknologinya itu seharusnya kita pertimbangkan di atas resiko yang ada sih. Jadi itu yang sekarang dalam penerapannya saat ini ya, bahwa dicari nih patternnya atau dicari kira-kira nih kriptonya ini bagusnya yang seperti apa sih bisnisnya, ini cocoknya seperti yang kayak gimana sih, itu yang sekarang lagi ditemukan lah pattern. Ya, kita ngelihat Perba 13 ini terus terang udah revisi beberapa kali ya Pak, sampai kemudian kita lebih menyempurnakan. Pada prinsipnya Bapepti sebagai pengawas itu melihat bahwa industri ini dinamis.
Jadi tidak bisa hanya sekedar bahwa peraturan yang dibuat Februari 2009, Perba nomor 5 2009, itu dianggap cukup untuk bisa mengakomodir kebutuhan terhadap industri ini. Maka saya bisa katakan hampir setiap tahun terjadi pergerakan ya terhadap aturan-aturan yang ada gitu. Jadi terakhir memang Perba 13 2022 itu mengatur lebih baik terhadap pengawasannya, Pak. Mungkin kita juga tahu tadi disinggung ya terhadap ada beberapa exchange yang global yang kemudian dia nyungsep atau downtrend gitu ya, dan juga ada beberapa project yang kemudian dia tidak bertanggung jawab terhadap project akhirnya merugikan pihak lain. Nah, hal-hal demikian, use case demikian yang kemudian dituangkan ke dalam Perba terbaru 13 2022. Jadi respon kami di asosiasi, kita sangat menghargai betul hasil kerja kerasnya Bapepti terhadap update ya dari aturan itu tadi, dan kami melihatnya bahwa ini belum berhenti gitu. Kami melihatnya bahwa kita perlu lebih menyempurnakan lagi terhadap aturan-aturan yang ada. Nah, itu yang kami selaku pihak ya, menjadi counterparty, pihak yang selalu diajak diskusi oleh regulator ya, kita merasa senang gitu ya untuk kemudian masukan-masukan kami ini dibawa nih menjadi sebuah kerangka formal dalam aturan yang ada di Bapepti. Oke. Nah, ini yang kami dan teman-teman lakukan ya Pak ya. Kita selalu mewanti-wanti mereka bahwa lakukan dengan benar, lakukan dengan resiko yang dia tanggung sendiri gitu ya. Jadi do your own risk gitu loh. Jadi resikonya itu kita yang nanggung. Jadi bagaimana idealnya adalah kita harus benar-benar mempelajari. Kita harus benar-benar mengukur, menakar ya. Karena ada karenanya. Orang Indonesia terutama ya, ini banyak yang hanya sekedar ikut-ikutan, Pak. Nah, itu yang harus ini yang sangat berbahaya, dan ini sistemik ya gitu. Karena teman saya ikut ini beli, ya udah saya ikut. Padahal temennya belinya di bawah, temen yang satu lagi belinya di atas. Nah, temennya bilang saya untung, temennya yang satu lagi bilangnya rugi. Nah, ini kan yang berbahaya. Tapi kalau kemudian dia melakukan research sendiri, dia melakukan pertanggungan resiko sendiri, tentu hasilnya akan berbeda ya. Yang kedua, bagi saya melihat bahwa setiap orang itu memiliki profil resiko yang berbeda-beda. Profil resiko saya pasti berbeda dengan profil resiko Pak Hedi gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus benar-benar diketahuin. Itu tadi, jangan pernah ikut-ikutan. Ya mungkin bisa saja portfolio saya turun 50%, saya masih bisa ketawa-ketawa gitu. Mungkin ada orang yang portfolionya turunnya, wah portfolio saya turunnya, duit saya dari 100.000 jadi 90.000 nih gitu. Itu aja dia udah panik gitu. Nah, itu yang juga harus dipertimbangkan, karena jangan sampai orang yang memiliki resiko kecil tapi kemudian dia memiliki aset pada resiko besar, Pak. Walaupun kemudian kita tahu yang namanya high risk, high return gitu ya. Tetapi jangan sampai orang yang dia profil resikonya kecil, dia membeli resiko yang besar, tapi kemudian dia tidak siap untuk menanggung resiko tersebut. Nah, ini yang kemudian selalu kita sampaikan. Yang ketiga adalah ikutin dari semua aturan atau regulasi yang ada di negara tersebut. Saya tidak hanya bilang Indonesia. Beberapa negara yang lain mereka sudah membuat regulasi tersebut, dan kami pikir bahwa setiap regulasi pasti sudah dipertimbangkan oleh negara tersebut gitu ya, terutama dari sisi customer protection ya kan, customer protection, bagaimana dananya diamankan, bagaimana mekanisme perdagangannya dan yang lain-lain. Jadi kalau kemudian kita di Indonesia kita ikutin, maka ada dua aturan yang besar. Yang pertama adalah aturan exchange mana yang boleh beroperasi yang mendapatkan tanda terdaftar. Yang kedua adalah aturan tentang aset kripto mana saja yang kemudian boleh diperdagangkan di Indonesia, ya kan? Berarti pemerintah kita itu sudah menghitung tuh resiko-resiko mana yang menjadi penting lah untuk diperhatikan. Dan yang terakhir saya pikir secara personal ya, kalau kemudian orang ingin berinvestasi di kripto, ya lakukanlah dengan uang-uang yang memang bukan uang panas ya, atau kemudian bukan uang operasional, uang kesehatan, uang dana darurat, uang pendidikan gitu ya. Karena banyak yang masuk ke saya gitu aduannya kayak, iya mas,
uang kuliah saya habis. Loh kenapa gitu? Ya waktu pas ada event, kenapa? Kemarin harusnya bayar SPP tapi saya beli kripto A. Yang mana tiba-tiba kripto A ini anjlok turun. Pernah ada masalah lagi satu yang saya waduh benar-benar kasihan ya. Ada orang yang menikah Pak, ingin menikah. Uang cateringnya itu dia beliin kripto. Uang cateringnya untuk pernikahan dia gitu. Akhirnya kriptonya turun. Dia nggak ada lagi modal untuk itu. Nah ini kan fatal ya. Nah, jadi saya selalu bilang bahwa ya jangan memaksakan diri. Adanya berapa sebagai free cash flow ya. Jadi bukan saya bilang asumsi bahwa ketika saya masuk saya berpikir bahwa duitnya hilang. Enggak juga ya kan. Tetapi pada posisi dia menghitung bahwa kalaupun kemudian saya sekarang duitnya A ya, duitnya nominalnya misalnya 100.000, sisa saya 10.000 yang saya bisa tabung, maka 5.000-nya lah yang saya akan investkan kayak gitu. Jadi dari tabungan pun harus dipisahkan sih pastinya. Ya mungkin itu beberapa hal yang saya pikir menjadi concern bagi setiap orang untuk bisa mulai ya dan masuk. Dan mau membaca ya. Persoalannya negara kita ini punya culture masalah masyarakatnya ini agak malas membaca. Jadi ikut-ikutan aja, lu beli apa? Oh ya beli token ini udah untung nih 15%. Ya udah saya masuk. Padahal itu sebenarnya udah harga yang paling tinggi, tiba-tiba dia beli di pucuk turun. Kan sayang gitu. Jadi kalau di Perba terbaru ya, Perba 11 2022 itu Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi itu menetapkan ada sebanyak 383. Sekali lagi saya ulangin, 383 token yang boleh diperdagangkan di perdagangan kripto di Indonesia. Nah, di mana memunculkan angka 383 itu dari yang namanya analisa AHP, Pak. Jadi AHP itu adalah Analytical Hierarchy Process ya, yang mana kemudian Bapepti memiliki sebuah matriks, memiliki sebuah hitungan. Ketika sebuah token dimasukkan ke dalam assessment ya, rumusan atau matriks tersebut, akan ada muncul angka di atas minimum yang boleh kemudian ini diperdagangkan apa tidak. Kalau kemudian nantinya angka dari hasil assessment atau kajian token tersebut di bawah angka minimum, maka ini tidak layak untuk diperdagangkan di Indonesia. Nah itulah dari sekian puluh ribu token yang ada di Indonesia yang kemudian menarik dan bisa diperdagangkan dan lulus dari hasil ya uji HP itu sebanyak 383. Untuk Indonesia, kalau secara global tadi saya bilang ada puluhan ribu jumlahnya yang ya mungkin tidak semua lah ya layak untuk diperdagangkan. Demikian. Ya, kalau kita ngomongin yang namanya industri baru ya, tentu sensitivitas terhadap media itu sangat luar biasa gitu ya. Maksud saya adalah memang FTX adalah pemain besar di global gitu. Tetapi memang kita harus memperhatikan juga bahwa ada beberapa aturan yang tidak diterapkan di beberapa exchange ya. Yang mana kemudian biasanya mereka kan memiliki regulasi di beberapa negara gitu ya. Nah, FTX sendiri memang kalau kita lihat basisnya itu adalah di US, tetapi apakah kemudian saya sih belum terlalu mendalam tahu tentang mekanisme mereka di internal gitu ya. Tetapi kalau kami melihat di Indonesia perlu adanya audit gitu ya. Audit itu ada banyak Pak, ada audit keuangan ya, audit sistem, audit manajemen dan yang lain-lain. Apakah itu terjadi di FTX? Belum tentu gitu kan. Nah itu yang kemudian aturan di Indonesia, terutama aturan di perdagangan aset kripto itu yang menjadi basisnya gitu. Nah ke depan ini kan kita melihat bahwa FTX adalah satu di antara sekian banyak ya. Dan tadi juga saya sudah sampaikan, kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, sekarang sudah mulai bergeliat bahwa orang yang kemudian dia tertarik di kripto itu bukan hanya sekedar profitnya saja, bukan hanya sekedar keuntungan, tetapi bagaimana dia benar-benar bisa menghadirkan yang namanya kepercayaan terhadap teknologinya gitu. Nah, kalau kemudian kita ngomongin teknologi, sekarang ada
gitu ya. Nanti masa depan juga akan jauh lebih berevolusi lagi gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kripto di Indonesia ataupun secara global ini masih tahap awal. Untuk kemudian ya kalau kita pikir secara langsung ya perdagangan ini baru berdampak itu 5-6 tahun terakhir gitu. 5-6 tahun yang mana kemudian 5-6 tahun saya pikir untuk sebuah industri keuangan yang besar itu kan pasti butuh jalur ya, butuh path untuk kemudian dia bisa mana yang benar, mana yang enggak dan yang lain-lain. Jadi ke depan kami percaya bahwa industri kripto itu akan ramai diisi oleh use case, diisi oleh penerapan teknologi, sekali lagi ya penerapan teknologi yang berguna buat society gitu, buat masyarakat pada umumnya. Jadi kalau sekarang itu masih banyak orang yang 50-50 lah ya, ya udah kripto masuk hanya sekedar cuan-cuan gitu. Nah kami yakin bahwa ke depan penerapan teknologi ini juga akan menjadi sebuah balancing ya, keseimbangan bagi orang yang masuk ke kripto ini karena dia percaya terhadap penerapannya. Jadi ya contoh bahasanya kayak ketika kita belajar ya untuk mencoba memahami sesuatu gitu, tentu kita masih ada pertanyaan apakah ini akan berguna apa enggak. Tetapi ketika nanti kemudian hari kita sudah merasakan dampaknya, tentu ini akan kita lebih percayain dan kita akan lebih mantapkan sih. Luar biasa Pak, kalau itu masih luar biasa karena akhirnya kita baru bicara ya mungkin bahasa saya bandingkan tadi ini baru hampir 17 juta yang ada di Indonesia. Masyarakat kita di Indonesia berapa? Hampir lebih dari 270 juta. Ini baru berapa persennya nih Pak? Belum sampai 10% ya bahkan, ya kan? Nah ini yang juga menjadi hal yang menarik sih di kemudian hari. Nah ini agak sulit ya, kalau tadi ngomongin optimisme ke depan saya bisa ngomongin soal teknologi. Nah ini kalau ngomongin Bitcoin, ini saya disclaimer bahwa saya tidak menyarankan ya, atau bukan financial advice ya untuk beli atau tidak gitu. Saya bercerita saya pribadi bahwa Bitcoin itu sebagai store of value bahasanya, tempat menyimpan value yang kalau mungkin sebagian orang bilangnya ini adalah emas digital ya. Yang mana kemudian kalau kita ngomongin emas digital, maka ke depan nilainya akan terus naik Pak. Tetapi kalau kemudian kita bilang nilainya terus naik, pasti kan ada alasannya kenapa ini terus naik ya. Kalau kita berbicara terhadap supply dan demand, saya pikir itu wajar ya, normal. Tetapi kemudian tadi yang saya bilang bahwa ada orang yang semakin lebih banyak percaya. Sedangkan yang namanya Bitcoin itu supply-nya fix 21 juta. Kalau kemudian orang yang percaya awalnya segini, supply-nya segini ya, sekarang tiba-tiba orang makin banyak percaya nih gitu. Nah, ketika orang banyak percaya ini tadi, ini kan akan menaikkan dari harga itu sendiri. Apa dampaknya? Demand-nya naik, supply-nya fix gitu. Ketika demand-nya naik, supply-nya fix, maka yang terjadi adalah nilai equilibrium-nya itu akan terus berubah, naik gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah Bitcoin itu memiliki mekanisme yang namanya itu adalah halving. Jadi halving itu adalah setiap 4 tahun Bitcoin itu memangkas insentif dari validatornya itu setengahnya. Jadi kalau kemudian sekarang Bitcoin memang cap-nya itu adalah 21 juta gitu. Tetapi sekarang yang beredar setahu saya ya terakhir ya itu ada di 17 apa 18 juta sekitar itu. 17 atau 18 juta Bitcoin yang beredar di dunia saat ini. Nah, untuk sampai penuh ke 21 ya. Itu konon katanya setelah dihitung ya, itu ada di tahun 2145, Pak. Ya, jadi Bitcoin ini perjalanannya masih panjang nih. Jadi kalau kemudian kita ngomongin Bitcoin sekarang udah di 17 juta, 18 juta untuk bisa memenuhi 21 juta ya. Itu kan masih ada kurang lebih sekitar 3 juta Bitcoin yang belum tertambang bahasanya. Nah, 3 juta itu makin lama makin tipis Pak insentifnya, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, ini juga yang akhirnya tadi memunculkan bahwa supply-nya dibuat semakin mepet gitu ya, dibuat semakin press, tetapi demand-nya akan terus naik gitu. Nah, ini yang kalau kami ya sekali lagi percaya bahwa terhadap siklus 4 tahun sekali itu akan memunculkan sebuah apa ya? Satuan atau standar harga baru di dalam Bitcoin dan sebuah
selama ini sih belum mitos ya. Selama ini belum mitos bahwa setiap tahun harga Bitcoin itu selalu naik, Pak. Jadi kalau kita ngomongin tahun 2020, maka harganya lebih tinggi dari tahun 2019. 2019 lebih tinggi dari harga 2018 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, termasuk sekarang harga 2022 yang paling puncak awal tahun kemarin itu masih lebih tinggi dari tahun 2021. Nah, kita belum tahu nih 2023. Jadi siklusnya adalah bukan mitos ya. Faktanya adalah sampai dengan 2022 yang ada balik ke belakang 2009 ya, itu harga Bitcoin naik terus. Nah, ini kita buktikan nih 2023 ya, Pak. Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kenaikan harga itu karena reward atau insentifnya itu semakin pendek, makanya harganya makin naik. Prospeknya masih bagus. Sekali lagi ya, saya disclaimer, ini bukan financial advice dari saya, tapi memang ini adalah sebuah mekanisme yang berjalan di sistemnya smart contract Bitcoin selama ini. Sebenarnya sih masih bisa, cuman memang itunya makin lebih sulit lah. Maksudnya kalaupun misalnya kontribusi sih bisa-bisa aja kontribusi ya. Tetapi memang mekanismenya berbeda bahasanya, ya kan. Nah, kalau kemudian ditanya apakah ada pengganti, masih banyak Pak protokol di luar sana ya, yang kemudian masih bisa dilakukan sistem mining lah. Ada LTC gitu ya. Terus kemudian saya kurang begitu hafal ya, karena memang saya bukan miner. Terus kemudian kita ngomongin kayak apa lagi ya? Saya lupa nama tokennya. Ada beberapa yang lain lah. Yang kemudian itu bisa ditambang untuk kita bisa menjadi validator di dalamnya, kayak ada Tomo Chain. Jadi sebenarnya mostly kebanyakan dari token-token itu tersebut itu bisa ditambang, Pak. Kebanyakan dari token-token itu bisa ditambang dan itu bisa mendapatkan insentif lah bagi validator atau bagi komunitas ya. Ya, jadi mekanisme di penambangan pun udah dibuat berbeda, Pak. Kalau dulu itu ada namanya proof of work. Jadi pokoknya semuanya harus ditambang tuh. Contoh proof of work itu Bitcoin. Itu boros banget. Nah, terus kemudian geser tuh ke Ethereum, namanya adalah proof of stake. Jadi ada pihak yang mewakilin ya gitu ya, proof of stake. Itu udah mulai lebih efisien. Terus kemudian sekarang lebih efisien lagi, dibuat ada namanya proof delegate delegate proof of stake. Jadi kayak kita ada misalnya dalam satu ruangan totalnya ada 10 orang, ada satu orang yang mewakilin kita. Nah, jadi satu orang ini mewakilin kita energinya itu kita distribusi ke dia. Dia akan mewakilin untuk memvalidasi. Ketika dapat insentif maka kita dibagi-bagi kayak gitu. Nah, itu ada dari mekanismenya. Tapi kalau dari teknisnya, sekarang itu udah banyak yang menggunakan kayak solar panel, tenaga surya gitu ya. Terus kemudian ada pakai angin, angin di beberapa negara Eropa gitu ya. Jadi itu yang membuat konsumsi listriknya murah, dan mereka juga pakai energi baru. Contohnya misalnya geotermal. Terus kemudian pembangkit listrik tenaga air kayak gitu. Jadi turbinnya itu pakai air. Nah, itu udah mulai beberapa tuh pihak. Nah, tentu kan ini menjadi solusi, menjadi alternatif bahwa mekanismenya tetap berjalan, tetapi ada alternatif, ada solusi ketika kemudian kita berbicara untuk validasinya yang biasanya selama ini harga listrik mahal, ya kalau misalnya kita pakai alternatif ya harga listriknya jadi lebih murah. Terutama geotermal dan itu ya panas bumi sama air. Karena kalau kemudian kita ngomongin angin itu agak susah untuk bisa muter turbinnya kan. Nah, jadi yang saya tahu sih geotermal sama sama air. Kalau solar panel itu bisa, tapi masih sedikit yang gunain karena energi untuk dia bisa nyerap itu juga nggak sebesar itu ternyata. Kalau
ya sekali lagi kalau misalnya Pak Edi nanya, pasti saya akan bilang optimis gitu ya. Tapi gini ya Pak Edi, tren NFT itu udah bergeser. Tren NFT bergeser menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Bahasa saya lebih bermanfaat. Mungkin bahasanya bukan kemarin tidak bermanfaat, tetapi kalau kemudian kita ngelihat dari kegunaannya, ini nggak terlalu bisa kita takar lah ya. Nah, mungkin saya bisa jelaskan dulu ya bahwa NFT itu digerakkan nilainya. Karena kan kalau kita ngomongin menarik apa nggak menarik, kadang-kadang bukan hanya dilihat dari produk NFT-nya, tetapi juga dilihat dari harganya. Kalau harganya jelek, pasti nggak menarik ya kan. NFT itu setidaknya digeret atas 3 hal Pak. Satu, dianggap sebagai rarity, jadi kelangkaan. Yang kedua, dianggap sebagai komunitas NFT tersebut. Yang ketiga adalah digerakkan berdasarkan utility atau kegunaannya. Nah, yang saya maksud adalah dari ketiga poin ini memiliki karakter yang beda-beda. Contoh, kalau misalnya rarity, Gozali itu masuk ke rarity. Kenapa? Karena dia langka. Gozali itu langka. Dia hanya berfoto 1 kali di sepanjang hidupnya dia saat itu, dan yang kemudian dia melakukannya setiap hari Pak. Jadi ada storytelling yang dibangun selama 4 tahun. Jadi Gozali selfie selama 4 tahun gitu ya, dengan pose yang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah itu kan menjadi sebuah storytelling yang menarik. Nah itu adalah rarity. Kemudian kita ngomongin community. Community misalnya nih, mungkin saya boleh nyebutin ya, misalnya kayak community motor gitu ya, community misalnya kayak mobil, atau misalnya community band JKT48 misalnya, JKT48. Nah itu setiap kali orang yang punya NFT-nya maka dia bisa dapat privilege tertentu di dalamnya. Nah ini kan ada kegunaannya Pak. Atau yang ketiga misalnya NFT berdasarkan kegunaan atau utility-nya. Misalnya bahwa NFT itu digunakan untuk bisa masuk ke dalam tempat fitness. Jadi kalau misalnya saya punya NFT tertentu, maka saya bisa masuk tempat fitness. Atau saya punya NFT tertentu, maka saya bisa masuk ke lounge yang ada di airport dan yang lain-lain. Nah ini kan ada fungsinya. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa ke depan NFT pasti masih akan ada Pak. Tetapi yang menggerakkan harganya, yang membuat ini menjadi sesuatu hal yang menarik, itu game-nya udah berbeda. Bukan hanya sekedar jualan gambar, bukan hanya sekedar jualan selfie gitu ya, tetapi kita ngomongin tentang di situ ada produk, bisanya apa, kegunaannya apa, manfaatnya apa. Jadi harus membaca research sendiri gitu ya, dan ambil resiko sendiri ya. Pasti, karena saya pikir kalau orang yang bisa melihat momentum gitu ya, pasti dia akan lebih gampang lah untuk kemudian melihat bahwa ini cuan, ini nggak cuan gitu ya. Tetapi kadang-kadang kalau kemudian temannya atau orang lain ngomongin cuan, kadang-kadang matanya udah ketutup aja, ya udah saya ikut-ikutan. Nah itu yang berbahaya sih. Tapi kalau kemudian dia lakukan dulu, nanti dapat cuan, ya berarti itu adalah bagian dari usahanya kan. Tetapi bukan dia memikirkan cuan dulu gitu. Baru kemudian dia baru mempelajarinya, udah terlambat dong pastinya.